4.900 inovasi. Dan terakhir, dari sisi inovasi jenis digital sebanyak 40 berasal dari program atau kegiatan OPD, 73% oleh kelompok masyarakat masih dilakukan pada sektor kesehatan dan pendidikan. Di tahun berikutnya diikuti oleh 260 Pemda. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam sekalian. Kegiatan ini menandai komitmen pemerintah Kabupaten Sorong untuk terus memperkuat ekosistem inovasi melalui pelibatan stakeholder dalam menumbuh kembangkan inovasi. Workshop Champion Innovation menjadi salah satu strategi dalam mendorong dan memotivasi para inovator untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam pemecahan masalah di daerah dan membangun daya saing daerah. Berbagai terobosan kami amati sesungguhnya telah termuat dalam program dan kegiatan inovasi yang dilaporkan oleh pemerintah Kabupaten Sorong melalui Indeks Inovasi Daerah setiap tahunnya. Kami sudah datang ke kecamatan mana itu, Batinana? Lamono, datang ke Dinas Pendidikan, ya, dan Perpustakaan. Intinya inovasi itu ya seperti yang Bapak dan Ibu sudah lakukan, hal yang sederhana menyelesaikan masalah dengan menggabungkan setidak-tidaknya satu atau dua fungsi yang terintegrasi. Seperti yang saya saksikan bagaimana anak-anak begitu semangat belajar di perpustakaan. Kita beri makna setidak-tidaknya tambahan 1 jam pembelajaran yang bermakna bagi anak kita. Dan ini akan memacu dan memicu berbagai inspirasi yang mereka akan kenang selama masa emas mereka belajar, yaitu di usia PAUD. Demikian Bapak Ibu sekalian, kami tidak ragu dengan kapasitas Bapak dan Ibu untuk melakukan inovasi. Dinas Peternakan dengan inovasi alat penyuntik imunisasi untuk sapi, untuk vaksin sapi. Saya cerita kemana-mana dan menjadikan Kabupaten Sorong dikenal dengan inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Sorong. Kabupaten Sorong menjadi kabupaten yang menginspirasi dan yang berhasil melakukan lompatan dalam pencapaian indeks inovasi daerah. Sebagaimana kita ketahui, tahun 2021 Kabupaten Sorong masih menyandang predikat tidak dapat dinilai, dan pada tahun 2022 dan 2023 berhasil mencapai predikat inovatif. Bahkan berhasil menyandang predikat sebagai daerah terinovatif dalam klaster yang dipertandingkan atau yang diukur dalam Innovative Government Award. Pada tahun 2023 lalu kami menerima 12 inovasi daerah dengan jumlah inovasi digital sebanyak 4 inovasi dan non-digital sebanyak 8 inovasi dengan 1 urusan wajib pelayanan dasar. Banyak pemerintah daerah sudah mulai mengadopsi teknologi informasi dalam hal penyediaan layanan publik. Banyak juga yang sudah memanfaatkan e-commerce sebagai batu loncatan untuk memasarkan produk lokal ke pasaran nasional hingga di tingkat global. Ini menandakan adanya era baru dalam merubah wajah Indonesia melalui pendekatan digitalisasi. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan siaran pers Menko Perekonomian tanggal 8 Mei 2023 memaparkan hasil penelitian dari Google Temasek, Bain and Company itu menyatakan bahwa nilai ekonomi digital Indonesia itu tumbuh 22% year on year sejak tahun 2022. 2022
Nilainya itu sekitar 77 miliar dolar Amerika atau setara dengan sekitar 1.230 triliun rupiah. Dan di tahun 2025 ini akan menjadi sekitar 130 miliar dolar Amerika. Tentu kita tidak bisa berpangku tangan atau membiarkan hal ini, karena potensi digital ini akan menjadi salah satu sumber untuk peningkatan ekonomi dan dapat didahului dengan inovasi. Tanpa inovasi, kita tidak akan bisa memanfaatkan potensi ekonomi yang ada pada digitalisasi saat ini. Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan surat edaran untuk percepatan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Untuk itu, kepala daerah berikut perangkatnya diharapkan berperan aktif untuk mendorong agar amanat Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang SPBD dapat dijalankan dengan baik dan benar di lingkungan masing-masing. Hadirnya Perpres nomor 82 tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional menandai babak baru transformasi digital negara kita. Kebijakan ini telah diaktualisasikan, salah satunya melalui Government Technology atau GovTech Indonesia yang diberi nama INA Digital, yang telah diresmikan Presiden Joko Widodo pada hari Senin 27 Mei 2024 kemarin. Fokus kita ke depan adalah integrasi dan interoperabilitas layanan publik untuk mempermudah masyarakat dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat secara lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, lebih pintar, dan lebih baik. Di tahap awal ini, INA Digital berkolaborasi dengan 9 kementerian atau lembaga untuk mendukung pengembangan, integrasi, serta interoperabilitas aplikasi SPBD prioritas, yaitu yang ada di sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor sosial, administrasi kependudukan, transaksi keuangan negara, aparatur negara, portal layanan publik Satu Data Indonesia, dan kepolisian. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, selaras dengan kebijakan tersebut, inovasi daerah juga telah menjadi tren di seluruh pemerintahan daerah di Indonesia. Pelaksanaannya sebagaimana ada dalam ketentuan Undang-Undang 23 tahun 2014 pada prinsipnya memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk berkreasi dan berinovasi dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan berdasarkan kearifan lokal. Upaya ini dapat menjadi pengungkit kinerja pemerintah daerah untuk percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Masih terdapat 28 urusan pemerintahan konkuren lainnya yang menunggu kreativitas dan inovasi Bapak Ibu sekalian untuk ditingkatkan melalui berbagai pemikiran kreatif yang akan timbul dari Bapak dan Ibu dalam menyelesaikan permasalahan di tempat kerja.